Mari teman-teman, kita mulai buku 6 dengan pujian kepada Tuhan. Nah Pak, ngomong-ngomong, memuji Tuhan itu di surga atau di bumi sih? Kok ada nyanyian malak menyanyi? Berarti lebih pas di surga ya? Tentu saja Berham, itu semua juga berlaku di seluruh penjuru bumi. Jadi, sudah sepatutnya semua ciptaan Tuhan memuji Tuhan Allah dengan segenap hati. Bagaimana caranya? Tentu saja, caranya berdasarkan pengenalan kita di dalam firman-Nya. Berarti semakin kita mengenal Tuhan, maka kita akan lebih memuji Dia. Segera simak penjelasan Pak Leo Slamet yang mengingatkan perjanjian antara Daud dan keturunannya. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, menolong kami pada hari ini untuk kembali boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kebenaran firman Tuhan itu boleh menerangi hati kami, menerangi pemikiran kami, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan dengan penuh sukacita surgawi. Terima kasih Tuhan. Kami perkenalkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika Rehabeam memberikan jawaban yang sangat keras dan sangat menindas kepada orang-orang Israel, maka orang-orang Israel segera meninggalkan Rehabeam. Itu berarti orang-orang Israel itu telah melakukan perlawanan kepada Rehabeam dan menolak Rehabeam sebagai raja atas orang Israel. Maka kalau kita pelajari dari apa yang terjadi itu menunjukkan bahwa pemberontakan oleh orang Israel saat itu sudah terjadi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, akibat daripada pemberontakan ini ketika Rehabeam mengutus Adoram ke tengah-tengah orang Israel, maka Adoram dibunuh dengan dirajam batu. Bahkan hampir saja Rehabeam pun terbunuh oleh orang-orang Israel tersebut. Tetapi Rehabeam berhasil meloloskan diri untuk segera menaiki keretanya dan menuju ke Yerusalem. Saat didengar oleh orang-orang Israel, ketika Yerobeam bin Nebat kembali, maka seluruh orang Israel yang berjumlah 10 suku tersebut segera menobatkan Yerobeam bin Nebat untuk menjadi raja atas Israel. Dan hari itu dapat dikatakan bahwa kerajaan Israel terpecah menjadi 2 bagian, yaitu kerajaan Yehuda yang ada di wilayah selatan yang terdiri dari 2 suku besar, yaitu Yehuda dan Benyamin, serta beberapa suku Israel lainnya yang setia tetap ikut kepada kerajaan selatan. Dan yang kedua adalah kerajaan utara yang terdiri dari 10 suku Israel di bawah rajanya Yerobeam bin Nebat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat itu Rehabeam telah kembali dan tiba di Yerusalem, maka Rehabeam segera mencoba menghitung berapa pasukan yang mampu bertempur. Dan hari itu ternyata terhitung 180.000 pasukan yang siap bertempur. Kenapa Rehabeam menghitung daripada jumlah pasukannya? Tak lain adalah karena Rehabeam berkeinginan agar Yerobeam ditangkap dan 10 suku Israel itu kembali setia kepada kerajaan Yehuda. Atau dengan kata lain, Israel tetap menjadi utuh kembali. Tetapi faktanya berbeda. Ada seorang abdi Allah yang bernama Semaya mendapatkan perintah daripada Tuhan untuk mengatakan kepada Rehabeam. Maka segeralah Semaya berangkat menghadap Rehabeam untuk membatalkan niatnya memerangi Yerobeam dan 10 suku Israel.
Karena alasan yang pertama, mereka itu semua adalah saudara-saudara daripada Rehabeam. Yang kedua, bahwa yang menyebabkan perpecahan ini adalah Allah sendiri. Wow, Allah menyebabkan perpecahan ini? Kalau begitu, apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Allah memiliki jalan dan rencananya sendiri untuk menyelamatkan umatnya. Anak-anak sekalian, dalam hal ini kita bisa mempelajari bahwa Allah tidak ingin bahwa kerajaan daripada keturunan Daud ini menjadi kerajaan yang dipimpin oleh orang-orang yang sombong. Allah tidak ingin bahwa dalam seluruh keturunan Daud ini menjalankan pemerintahannya dengan angkuh. Karena setiap kesombongan, setiap keangkuhan akan menjauhkan orang-orang Israel dari Tuhan. Akan membuat orang-orang Israel memberontak kepada Tuhan. Akan mendatangkan kutuk atas orang Israel. Dengan demikian sebenarnya Allah ingin menyelamatkan umatnya dan khususnya kepada keturunan Daud yang telah menerima perjanjian covenant tersebut. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar satu hal yang setelah kita bersama-sama renungkan, yaitu bahwa jikalau kita diberikan kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah, janganlah kita menjadi anak-anak yang sombong. Karena anak-anak yang sombong akan mendatangkan kutuk juga kepada orang yang ada di sekitar kita. Anak-anak yang sombong akan membuat orang lain tidak pernah mengenal Allah. Bahkan tidak pernah bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana dengan keluarga Daud? Yang perlu kalian ketahui adalah bahwa harapan dari keluarga Daud tidak akan pernah sirna. Karena Daud mendapat langsung jaminan daripada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kau dan aku. Harapan di dalam Kristus tidak akan pernah sirna dari hidup kita. Karena penjaminnya adalah Yesus Kristus sendiri. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami untuk kami senantiasa waspada di dalam hidup ini. Jikalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, jangan sampai kami menjadi anak-anak yang sombong, tapi biarlah kami menjadi anak-anak yang terus boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Anak-anak yang senantiasa rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya dengan pertolongan-Mu kami boleh setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Berham sangat bergembira. Penjelasan firman Tuhan memperkuat pikiran-pikiran yang baik tentang Allah. Papa sangat setuju. Kasih setia Allah nyata walau di tengah-tengah penghukumannya. Kita semua tersungkur dalam sukacita dan kebesarannya melalui firman Tuhan yang besok sampai di 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 25 sampai 33. Sampai jumpa. Dadah.